Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Akbar Anugrah Firdaus. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial dengan NIM 2120102030. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 tutorial, yaitu yang pertama flow up dan hollow up campuran, dan yang kedua yaitu if atau logical test atau jika campuran, dan yang terakhir yaitu if flow up dan hollow up campuran. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang flow up dan flow up campuran. Di sini sudah tersiapkan data merupakan laporan penjualan rumah tinggal, dan di sini sudah terlihat untuk yang tipe rumah, luas tanah, harga rumah, diskon, bonus, total merupakan tidak ada datanya ya. Merupakan datanya atau kolomnya itu kosong. Jadinya kita mengisi dengan menggunakan rumus flow atau hal up ya. Nah, dan sebelah kanan sini terdapat yaitu sebuah perintah atau soal untuk menjawab kolom-kolom yang kosong tersebut. Dan yang di bawah sini terdapat tabel bantu atau tabel data, yang dimana tabel tersebut bentuknya itu vertikal. Jadi kita nantinya menggunakan rumus flow up untuk mengisi kolom yang kosong tadi, dan di sini juga ada soal atau pernyataan untuk membantu kita mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Jadi nggak usah lama-lama ya, untuk mempersingkat waktu. Untuk yang kolom tipe rumah ini langsung saja kalian klik di kolom yang kosong dengan soalnya seperti ini. Tipe rumah dicari dari tabel data menggunakan rumus flow up dan mid. Jadi kita menggunakan rumus flow up dan mid. Nah, untuk yang mid sendiri yaitu merupakan suatu rumus yang mengambil angka atau mengambil huruf dari tengah. Jadi kita menggunakan rumus mid. Nah, kita kan hanya mengambil huruf dari kode rumah yaitu MH, cuma dua huruf saja. Kenapa kok begitu? Karena di tabel bantu ini, di tabel soal terdapat hanya dua huruf saja, yaitu BR, MH, sama KM. Dan di kode rumah ini KM-nya itu posisi KM, BR, MH-nya itu posisinya itu terdapat di tengah-tengah. Jadi kita menggunakan rumus mid. Ya udah, langsung saja kalian klik kursornya di sini. Sebelum kita melakukan suatu rumus, kita lakukan sama dengan dulu. Setelah itu kita tentukan rumusnya, yaitu kita menggunakan rumus flow up. Nah, karena perintahnya tadi menggunakan rumus flow up dan mid. So up. Setelah itu kalian kasih buka. Itu kita kan tadi ada rumus mid-nya juga, jadi kita tulis saja, nggak usah pakai sama dengan. Jadi kalian ketik mid, itu kurung, itu tesnya yang kita ambil yaitu terdapat di kode rumah sini ya, jurusan pertama, nomor urut pertama itu. Langsung kalian klik titik koma untuk selanjutnya. Untuk start number itu ini tuh untuk huruf MH ini dari urutan keberapa gitu awalannya huruf M ini. Jadi kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada di urutan kelima. Jadi kalian klik 5, lalu titik koma. Nah, berapa yang mau kalian ambil? Jadi kita ambilnya itu cuma 2 huruf saja, cuma huruf MH nya ini. Jadi kalian klik 2. Situ kalian tutup kurung, situ titik koma lagi. Untuk tabel arraynya itu merupakan suatu tabel yang ada di tabel batu atau tabel data untuk mengisi rumus flow up. Kalian klik saja seperti ini ya, kalian tarik seperti ini. Habis begitu kalian kunci dengan
dengan tombol F4 yang ada di keyboard Anda. Kalau nggak bisa F4-nya, kalian bisa klik dengan Fn sama F4. Nah, setelah kalian kunci ini, kenapa kok dikunci? Karena datanya ini di luar tabel kita, jadi kita kunci biar kita mengetahui hasilnya. Setelah itu kita klik titik koma, call index number. Call index number itu merupakan dari tabel data bantu ini, tabel kolom mana yang mau kalian ambil. Yang kita ambil kan tipe rumah ya kan, ini ya kan. Jadi di tabel data bantu ini tipe rumah ada di kolom kedua, jadi kalian klik aja dua. Habis itu kalian titik koma untuk menyatakan bahwa yang kalian ambil ini benar-benar ada di tipe rumah, jadi kalian klik saja angka 0. Habis itu terus kurung, setelah itu enter. Nah, sini kan udah ketahuan hasilnya yaitu mahkamah. Dan langkah kalian tarik ke bawah di sini. Ini kan sudah terlihat hasilnya seperti ini. Bisa saja kita tulis manual kayak gini ya, kayak BR, MH, KM gitu ya. Seperti ini, MH itu mahkamah, BR itu KM itu Kalimantan. Cuma kita itu untuk mempersingkat waktu agar lebih efisien dan efektif, jadinya kita itu menggunakan rumus gitu. Dan ada pula itu cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita kan tadi kan mengetik seperti ini ya. Cara yang kedua itu terdapat maaf, cara kedua itu terdapat di toolbar yang ada tulisannya itu ini formulas. Kalian klik. Nah, di sini tuh terdapat banyak-banyak rumus yang Anda butuhkan. Misal tadi kan saya membutuhkan rumus lookup, jadinya kalian itu cari di sini di lookup dan reference. Ini saya coba ya, saya hapus dulu ya. Nah, di lookup dan reference ini kalian cari rumus lookup. Nah, di sini kalian klik. Habis itu untuk rumus yang kedua kan tadi ada rumus mid juga, kalian klik di sini. Nah, kalian cari mid. Nah, ini. Dan untuk mencari teks number cars langsung klik saja seperti tadi yang saya sudah jelaskan, langsung klik di kode rumah. Situ dan yang kelima hurufnya, lalu dua huruf yang mau kita ambil ya. Untuk kembali lagi ke flookup, tinggal kamu saja kalian klik kursornya uh, di luar kurung ya, seperti ini langsung. Untuk tabel arraynya seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, kalian tarik seperti ini, kalian kunci ya tabelnya. Setelah itu untuk number kita akan mencari tipe rumah. Nah, tipe rumah di tabel data bantu yaitu ada di kolom 2, langsung saja klik 2. Nah, enaknya menggunakan cara seperti ini yaitu hasilnya sudah terlihat di sini kan pertama. Kalau misal ada satu angka atau dua angka yang terlewat, hasilnya nggak akan terlihat seperti ini. Misalnya coba saya klik sini. Nah, di sini kan nggak terlihat ya hasilnya seperti apa gitu. Seperti ini sudah terlihat langsung. Untuk yang rank lookup kalian klik saja 0 bahwa pernyataan ini itu betul, hasilnya itu mahakam. Langsung klik OK. Nah, ini kan ya sama aja kan ya hasilnya kayak cara yang pertama tadi, hasilnya juga pun sama gitu. Tinggal kalian saja yang mau suka, mau cara yang mana, cara yang pertama atau cara yang kedua yang kita saya jelaskan tadi. Untuk yang luas tanah, harga rumah di sini kan soalnya itu sama ya kayak tipe rumah tadi, dan caranya pun juga sama. Jadi kalian isi kayak yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Sama dengan saya ini menggunakan cara yang pertama tadi, manual.
lalu kurung buka mid, kurung buka teksnya koma, urutan yang kelima, habis itu baru habis itu tutup koma lagi, selanjutnya arenya, tabel arenya kita langsung klik di sini seperti tadi. Oke, koma lagi, luas tanah ada di kolom ketiga, yaitu kolom ketiga, begitu koma bersama ada di kolom, bukan hasilnya seperti ini. Klik ke bawah langsung saja ya. Oke, dan harga rumah juga sama kayak tadi, up, up, buka, lalu rumus split, koma urutan kelima, koma dua ya, untuk tutup bisa titik koma, kalian kalian kunci tadi titik koma lagi. Untuk yang harga rumah itu ada di kolom 4, jadinya kita kalau untuk nomornya 4, setelah titik koma, setelah itu angka 0, dan enter. Kalau seperti ini berarti itu kolom kalian itu kurang besar, jadinya kalian bisa ketik seperti ini, kalian lebarin maksudnya. Nah, hasilnya udah ketahuan, kalian dari ke bawah seperti ini. Untuk yang diskon sendiri itu merupakan itu jika tanggal pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal batas diskon maka 10% kali harga. Terus jika tanggal pembelian lebih dari tanggal batas diskon maka 0% kali harga. Artinya kita itu menggunakan rumus if, karena if sendiri itu menggunakan jika, dan di sini itu menggunakan rumus logical test, artinya itu juga perbandingan ya, atau istilahnya. Langsung saja kalian klik sama teman, kita menggunakan rumus if kurung buka, jika tanggal pembelian ya kurang atau sama dengan tanggal batas diskon. Nah, tanggal batas diskonnya itu di sini di luar tabel, jadi tinggal kalian klik saja, setelah itu kalian kunci. Kenapa kok dikunci? Karena tanggal batas diskonnya itu ada di luar tabel, jadi biar hasilnya itu efektif, tidak plot marit istilahnya gitu ya. Hanya kalian kunci saja, setelah itu titik koma. Untuk value if true-nya itu merupakan itu angka atau nilai yang akan dicari, atau angka yang akan dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Di sini angkanya yaitu 10% kali harga rumah. Kalian langsung klik saja 10% kali harga rumah. Harga rumah ini kalian klik di sini di urutan pertama ya. Itu titik koma. Di situ jika tanggal pembelian lebih dari tanggal pada diskon maka 0% kali harga rumah. Nah, kita nggak usah pakai rumus if lagi, kita langsung ketik saja angkanya yang akan dimasukkan, yaitu 0% kali harga rumah. 0% kali harga rumah. Kalau kali itu tandanya itu bintang kecil atas seperti ini ya. Kalau kali tandanya seperti itu. Nah, ini kenapa kok nggak kita tulis lagi if-nya, rumus if-nya? Kan di sini jikanya kan ada dua, otomatis kan if-nya ada dua. Kenapa kok ditulis cuma satu aja? Karena untuk yang value if nya itu itu kita masukkan rumusnya itu menggunakan angka
jika yang kedua, angka if yang kedua yaitu 0%. Karena kita itu melakukan perbandingan ya, atau untuk mengetahui hasilnya itu, untuk mengisi value if hasilnya kita cuma tinggal memasukkan 0% saja kali akar 5. Itu sudah otomatis dari rumusnya udah tahu, udah keisi sendiri. Jadinya kita menggunakan rumus if-nya itu cuma satu gitu untuk mengisi value if hasilnya. Jadi kita menggunakan apa itu, pertanyaan jika yang kedua ini, memasukkan angkanya saja gitu. Langsung kalian tutup ya, langsung kalian enter. Nah, sini kan hasilnya udah ketahuan ya. Kalian tarik saja ke bawah. Oke. Terus untuk yang bonus, maaf, kalau yang nggak ada hasilnya itu, ada angkanya ini termasuk itu nggak ada hasilnya, karena tadi itu value evaluasinya itu 0%, jadinya nggak ada. Nah, dan untuk yang di bagian bonus ini, soalnya kan seperti ini. Jika customer melakukan pembelian kurang dari atau sama dengan tanggal 10 bulan 8 tahun 1999, maka mendapatkan televisi dan seterusnya, mendapatkan mesin cuci, VCD, dan ini tersebut rumusnya pun juga sama, caranya pun juga sama ya kayak diskon tadi, tapi di sini tuh lebih banyak menggunakan if-nya. Tapi di sini kita menggunakan rumus if 3, meskipun perintahnya jikanya ini ada 4, tapi kita tetap menggunakan 3 karena untuk yang satunya ini, yang sebelah sini yang mendapatkan Batman ini, kita masukkan sebagai data nilai ya, atau value history gitu. Jadi kita menggunakan rumusnya 3. Di sini kita nanti akan menggunakan rumus if dan tanggal, karena di sini ada tanggal. Tanggal itu kita menggunakan rumus date gitu. Masih saja nggak pakai lama ya, seperti yang tadi, sama dengan if kurung. Untuk yang melakukan pembelian atau tanggal pembelian ini, kita menggunakan di sini di tanggal pembelian, kita klik aja di urutan ke satu ini, tanggal pembelian, lalu perintahnya kan kurang dari atau sama dengan tanggal 10/08 tahun 1999, jadinya kurang atau sama dengan, kita menggunakan rumus ya, kurung tahun 1999 dan 08 tanggal 10 tutup, koma. Nah, yang value history-nya kita masukkan perintahnya yaitu televisi ini, mendapatkan televisi. Kenapa kok? Tapi kita memasukkannya itu sebelum menuliskan televisi, kita terlebih dahulu mengklik simbol titik 2 atas ya ini, lalu kalian ketik televisi, lalu titik 2 atas lagi. Kenapa kok pakai titik 2 atas? Karena sini tuh menggunakan huruf, beda lagi kalau angka itu tidak menggunakan titik 2 atas, kalau huruf menggunakan titik 2 atas gitu. Lalu koma seperti tadi, value untuk selanjutnya kita menggunakan rumus if lagi, nggak usah pakai sama dengan ya di sini, karena sama dengan tadi apa tadi.
Untuk pembeliannya sama kayak tadi, kurang dari sama dengan tahun 1999, bulan 8, tanggal apa ya, tanggal 20, langsung tutup, titik koma lagi. Untuk kali itu-nya dia mendapatkan mesin cuci, mesin cuci, mesin cuci, koma, sampai lagi ya. Oke, buka lagi ke atasnya, pembelian, tanggal pembelian kurang sama dengan date, kurang buka tahun 1999, koma 8, koma 5, tutup, titik koma lagi, mendapatkan VCT. Nah, untuk evaluasinya kita nggak usah pakai rumus if lagi, karena untuk mengisi value evaluasinya cukup mengisi hasil dari perintahnya tersebut, yaitu mendapatkan warna hasil saja, karena kita otomatis semuanya nggak perlu ribet-ribet ya. Tutup lagi, kita klik ke bawah lagi. Nah, di sini hasilnya tersebut juga benar ya, sudah otomatis. Langsung next untuk yang kolom total. Di kolom total perintahnya seperti ini, harga rumah kurang diskon, mudah saja, langsung kalian bersama dengan harga rumah dikurangi diskon. Kita nggak pakai rumus atau yang lainnya, cukup menggunakan tanda kurang saja. Kalau tanda kurang itu tandanya seperti biasanya, yaitu slide biasa kurang gitu. Nah, di sini satu dikit, tarik ke bawah. Oke, kita kelihatan hasilnya. Lalu untuk total seluruh harga, tinggal gampang saja kalian klik di atas ini ya, dengan tanda ini kayak elemen ini, kalian pilih sum itu total semuanya. Nah, sudah terketahui. Oke, ya kan? Oke, next untuk materi selanjutnya yaitu if campuran. Di sini sudah tersedia tabel pengerjaan untuk if campuran. Di sini merupakan tabel laporan pendaftaran siswa. Nah, di sini di sebelah kanan ini seperti halnya tadi, yaitu merupakan suatu perintah atau sebuah soal yang untuk mengisi kolom-kolom yang kosong tadi. Dan di bawahnya juga, di bawah sini juga terdapat tabel lookup, lookup, tabel bantu. Jadi kita nanti mungkin menggunakan rumus 2 ya. Ini saja untuk kolom pekerjaan. Soalnya sebagai berikut ya. Kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kata status sama dengan A, maka pekerjaan karyawan, terus yang kedua mahasiswa, yang ketiga pelajar. Kita sama seperti halnya yang saya sudah jelaskan dari awal, kita hanya menggunakan fungsi dua if saja, meskipun di sini keterangan if-nya, keterangan jika-nya itu ada 3. Soalnya yang satunya itu dibuat untuk sebagai hasil atau nilai dari fungsi if tersebut untuk diperbandingkan. Oke, sama dengan di sini kita pakai kata status ini.
kita ketik status sama dengan A. Dan ingat ya, kalau misal itu ada seperti soalnya huruf itu kalian pakai titik dua atas kalau itu huruf apa itu hasilnya atau pertanyaannya. Tetapi kalau misal angka kalian nggak usah pakai titik dua atas gitu. Di sini kan huruf otomatis kita pakai titik dua atas simbolnya. Maka titik koma. Oh, maaf sorry. Sini kita lupa ya untuk menuliskan if-nya. Nah, if membuka makan koma value itu-nya yaitu di sini karyawan, jadi maka kita tulis langsung saja karyawan, titik koma, setelah itu fungsi if lagi membuka. Dan tetap ya, meskipun di sini tuh ada statusnya B atau C, kalian tetap ngeklik di urutan pertama, yaitu kode status berupa A. Karena kenapa kok nggak B atau C ya, memang bisa aja B atau C, tapi kadang yang ditakutkan itu kadang itu hasilnya itu kadang error atau false gitu. Jadi meskipun di sini keterangannya B atau C, tetap kalian klik di baris pertama itu, meskipun kode statusnya A atau yang lainnya. Oke, sama dengan sini tuh B, titik koma, mahasiswa, 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 koma lagi habis itu warna atas belajar, kurung tutup, kurang itu namanya. Nah, enter. Maksudnya gampang banget. Untuk nama kelas, di sini nama kelasnya keterangannya yaitu diisi menggunakan tabel up dan fungsi label dan menggunakan nomor siswa sebagai tabel kuncinya. Jadi kita menggunakan rumus up. Untuk tabel kuncinya di sini kita menggunakan nomor siswa ini ya. Dan untuk tabel up-nya di sini. Nah, di sini kode kelasnya yaitu cuma 3 angka saja, berarti kita menggunakan rumus MIT untuk mengambil nilai tengah ini, 3 angka ini di nomor siswa itu. Ini saja sama halnya yang tadi, kalian ketik if membuka MIT, ini saja. Oh maaf sorry, kita akan menggunakan rumus lookup ya. Jadi kalian semua dengan lookup, lalu kalian kurung buka MIT, membuka, kalian klik teksnya di sini. Ini urutan nomor satunya yang mau kita ambilkan baris tengahnya dari urutan angka ke 1, 2, 3, 3 titik koma, kita mengambil 3 angka saja, lalu kurung, lalu titik koma. Untuk tabel harinya saya jelaskan di awal tadi, langsung saja katakan gini, lalu kalian kunci. Di sini nama kelasnya ada di kolom kedua dari tabel data, titik koma, habis itu ketik 0 untuk menyatakan bahwa itu benar.
Ini nama kelasnya sudah muncul ya. Dan untuk hari pelajar itu ada di sini, di sini. Hari pelajar di sini menggunakan rumus if dan fungsi label berdasarkan nama siswa. Jika nama siswa SK maka hari pelajar Senin sampai Kamis. Terus jika nama siswa itu SJ maka hari pelajar Selasa sampai Jumat. Dan jika nama siswa RS maka hari pelajar Rabu sampai Sabtu gitu. Sini kita label berdasarkan nomor siswa. Jadi kita menggunakan rumus if ya. Dan nama siswanya di sini untuk yang keterangan SK, SC, RS itu ada di sebelah kanan dari nomor siswa. Jadi kita menggunakan rumus serai untuk mengambil dua angka di sebelah kanan. Jadi kita menggunakan dua rumus ya. Yang pertama yaitu if dan yang kedua itu rumus serai. Baik, langsung. Jadi itu untuk mengambil angka sebelah kanan saja ya. X, koma, kita mengambil angka saja untuk dengan atas sama dengan SK kita atas koma maka hasilnya yaitu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Lalu setelah itu kalian koma habis itu rumus if lagi membuka right membuka saja tetap sama ya di baris ke-1 bentuknya meskipun di sini itu ada keterangannya itu SC tetap di baris ke-1 ya. Itu keterangannya sudah diketahui, kita hanya mengambil angka saja untuk sama dengan di sini sama dengannya itu SC. Lalu sini value if termnya yaitu hasilnya sampai koma setelah itu langsung masukkan saja Rabu sampai Sabtunya ya. Sini hari pelajarnya sudah diketahui, kita langsung saja ke bawah. Itu waktu belajar. Untuk waktu belajar sendiri di sini keterangannya dan menggunakan rumus if dan fungsi label berdasarkan nama siswa ya sama kayak halnya tadi kayak hari belajar. Di sini itu keterangannya itu jika nama siswa B maka waktu belajar pagi, terus jika nama siswa S maka waktu belajar siang, jika nama siswa M maka waktu belajar malam. Sama kayak awal tadi, di sini hanya keterangannya yaitu PSM. Kalau di sini PSM itu ada di urutan pertama dari nomor siswa. Jadinya kita hanya menggunakan rumus if dan left. Tadi kan kita menggunakan rumus if dan right. Terus kita menggunakan rumus if dan left karena kita cuma mengambil satu nilai saja dari sebelah kiri gitu. Sama dengan B sama kayak tadi ya.
koma P pengecek pagi P sama pagi. Setelah itu titik koma fungsi if lagi di situ. Nah, titik koma kita mengambil saja. Setelah itu sama dengan S titik atas S titik koma. Kalau S ini sama dengan siang, dengan siang ya siang. Situ titik koma kita masukkan saja di sini di pas ketika dari jika nama siswa M maka waktu belajar sama dengan malam. Jadi kita langsung masukkan saja malam, kita ketik malam, tutup enter. Oke, hasilnya ketemu ya seperti ini. Oke, untuk biaya sendiri yaitu kolom biaya diisi menggunakan rumus ini ya, pas biaya menggunakan rumus tabel f lookup dan fungsi label dengan nama siswa sebagai kunci. Oke, kita menggunakan rumus f lookup. Caranya yaitu sama, caranya sama kayak nama kelas tadi. Kayak kita menggunakan rumus f lookup sama dengan lookup. Untuk tabel kuncinya dari nama siswa sini ya. Jadi kita menggunakan rumus mid kayak seperti halnya tadi. Lihat saja. Warnanya kita kunci ya. Untuk biaya ada di kolom 3 sini ya. Biaya kolom 3 titik koma seperti itu benar, kurung tutup. Sini kita masihnya seperti ini. Oke, setelah itu untuk diskon sendiri diisi menggunakan tabel lookup. Nah, di sini diskon menggunakan fungsi tabel lookup dan fungsi label dengan nama siswa sebagai kuncinya, kemudian kalikan dengan biaya. Oke, kita menggunakan rumus lookup dan rumus mid ya, soalnya kita menghitung saja. Tadi kan kita menggunakan rumus f lookup, sekarang kita menggunakan rumus lookup untuk diskon. Lookup kurung dengan rumus mid karena kita ngambil ya, saya lihatkan dulu. Nah, untuk kita lookup sendiri di sini sudah ada keterangannya, kode kelasnya. Berarti kita hanya mengambil nilai tengahnya saja dari nomor siswa. Oke, langsung titik koma 3 ambil nomor 3 saja, kurung titik koma. Untuk tabel arenya sendiri kita seperti ini ya, kita kunci. Nah, untuk di diskon itu ada di sini diskon itu ada di urutan kedua, yaitu yang pertama kode kelas yang kita buat tadi sebagai lookup value-nya ya, dan diskon sendiri ada di baris kedua, koma.
di sini kan keterangannya untuk yang diskon itu dikalikan dengan biaya ya. Jadi kita kalikan langsung, kalian klik bintang, karena kali itu tandanya itu simbolnya itu bintang kayak seperti ini ya. Kalian ketik di luar kolom saja. Di situ untuk yang biaya kalian klik di sini, bisa. Nah, secara otomatis hasilnya udah diketahui. Dan untuk biaya bersih sendiri, di sini biaya bersih biaya dikurangi diskon. Biaya dikurangi diskon. Sama dengan saja langsung di sini biaya dikurangi, di sini diskonnya, jadi kalian nanti langsung saja. Nah, hasilnya pun diketahui seperti ini secara otomatis. Oke, dan ini nggak bisa. Dan untuk menghitung total sendiri, cari biaya diskon sama biaya bersih. Kalian blok saja seperti ini ya. Habis itu kalian klik di sini di menu toolbar sini ya. Ada simbol seperti ini, kalian klik sum. Sum itu artinya itu menjumlahkan semuanya. Jadi otomatis nah dijumlahkan semuanya. Terus untuk rata-ratanya sama saja, kalian blok seperti ini sampai sini ya, kalian ngebloknya jangan kelebihan. Habis itu kalian klik average. Average ini merupakan rata-rata. Nah, setelah pun sudah muncul, kalian blok lagi, kita cari nilai maksimumnya. Di sini keterangannya maksimal, kita artinya maksimum. Kalian klik untuk nilai minimumnya kalian blok aja seperti sampai sini ya. Setelah itu kalian cari ini namanya minimum. Nah, sudah selesai, mudah sekali kan ya. Ya, oke, untuk materi ini semoga kalian bisa mempelajarinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang F campuran, lookup, dan F lookup campuran. Untuk materi selanjutnya saya pastikan materinya sebagai berikut ya. Saya buatkan tabel dahulu. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir tentang if dan F lookup dan lookup campuran. Di sini sudah diberikan materi seperti ini, diberikan tabel data yaitu tentang laporan keuangan penginapan hotel internasional. Dan di sini pun juga ada tabel berbentuk vertikal. Jadi kita nanti menggunakan rumus VLOOKUP yaitu vertical lookup. Dan di sini udah ada keterangan dan juga soal-soal ataupun perintah yang untuk membantu kita dalam mengisi kolom-kolom di atas tadi yang kosong. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita isi ya. Untuk customer sendiri, yaitu soalnya seperti ini. Customer diperoleh berdasarkan tabel data dengan menggunakan rumus F-lookup dan left. Jadi kita menggunakan dua rumus yaitu F-lookup dan left. F-lookup terus left. Nah, di sini kode kamarnya di tabel data yaitu 3 angka dari kode kamar. Jadi kita mengambil 3 angka saja dari kode kamar sebelah kiri ya. 3 angka dari kiri. Oke. Kurung titik koma untuk tabel arraynya seperti biasa, kalian blok seperti ini, kalian kunci. Setelah itu kita mencari kelas kamar sendiri ada di urutan ada di kolom keempat, di koma 4, titik koma lagi,
kalian klik ketik 0, apanya tentu 0, kita langsung kalian enter. Nah, sini udah hasilnya udah terketahui seperti ini. Oke, sekarang untuk tarif per hari. Tarif per hari sendiri soalnya seperti ini, tarif per hari diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Dan di keterangan kode kamar sendiri, digit 1 sampai 3 menyatakan kelas kamar dan digit 5 menyatakan single atau double. Jika digit ke-5 sama dengan 1 maka jenis kamar single. Jika digit 2 kamar jenis kamar jika digit 5 sama dengan 2 maka jenis kamar sama dengan double. Nah, di kode kamar tersendiri yaitu terdapat angka sebelah kanan sendiri yaitu tangga 1 dan 2. Nah, itu merupakan kalau 1 itu artinya single, kalau 2 itu artinya double. Langsung saja kita gunakan ya pintanya itu seperti ini. Tarif per hari, jika kode kamar sama dengan 1 maka tarif per hari diambil dari tabel data pada kolom kedua. Diambil dari tabel data pada kolom kedua berarti ini ya. Ini saya buat seperti ini. Dan jika kode kamar 2 maka tarif per hari diambil dari tabel data pada kolom ketiga. Seperti ini. Oke. Sekarang langsung saja, nggak pakai lama, langsung kita maaf. Ini tadi tuh, oh, astagfirullah, maaf. Nah, oke. Sekarang kita klik, kita akan mencari jika ya. Oke, buka, kita ambil, kita ketik, kita hanya mengambil angka dari kode kamar sebelah kanan. Oke, 6,1 kurung sama dengan, soalnya kan ini tadi itu jika kode kamar sama dengan 1 ya, jadi sama dengan 1, sifatnya single, jadi kita tarif per harinya diambil dari tabel data pada kolom itu. Oke, kita langsung saja di titik koma untuk selanjutnya. Untuk value nya kita menggunakan lookup, untuk buka kita menggunakan left, untuk mengambil 3 angka sebelah kiri dari kode kamar, 3 angka, tutup. Setelah itu koma, tabel arenya kalian box saja seperti tadi, kalian kunci. Nah, untuk single atau 1 itu kalian posisinya itu berada di kolom 2 di tabel data kolom 2. Setelah itu titik koma itu kalian ketik 0, apa kita itu yang benar. Nah, selanjutnya yaitu jika kode kamar 2 maka tarif per hari dan di tabel data. Oke, caranya sama, kita menggunakan F lookup terus left, terus sama kayak tadi yang awal, cuma bedanya kita nggak menggunakan if lagi, soalnya if-nya itu sudah terpakai ya di awal. Jadi untuk mengisi value nya kita hanya mengisi ini saja, tabel data pada kolom ketiga, yaitu menggunakan F lookup dan left. Untuk yang kode kamar ini kita nggak usah, soalnya di awal itu udah keisi. Nah, untuk mengisi value nya kita hanya menggunakan F lookup dan left. Langsung saja F lookup, left, ambil 3 angka, setelah itu tutup, tabel arenya sendiri kita plot sama
kayak tadi kita kunci. Nah, kita ambil dari kolom ketiga karena soalnya tadi itu menggunakan itu, maaf, soalnya tadi itu menggunakan kode nomor 2 artinya double, jadi kita untuk tabel arenya kita plot saja. Ini kalian kunci. Nah, setelah kalian kunci, kalian ambil pada kolom ketiga itu tarif per hari double. Oke, setelah itu titik koma, setelah itu nah, itu kalian kasih kurung. Oke, langsung kalian enter saja. Oke, nah di sini hasilnya sudah terketahui, sudah tertera sesuai dengan tabel data ya, sesuai dengan tabel data. Dan untuk lama menginap sendiri, yaitu soalnya seperti ini, lama menginap selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang di belakang hasil string hari. Oke, selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang sama dengan tanggal pergi kurangi tanggal datang. Nah, sini otomatis ada harinya ya. Dan untuk next tagihan sendiri yaitu tarif per hari kali lamanya, jadi sama dengan tarif per hari dikali lamanya, kali, jangan lupa ya, kali itu simbolnya itu bintang kecil atas, kali lama inap. Nah, seperti ini kalian tarik ke bawah. Oke, setelah itu pajak, untuk pajak sendiri soalnya seperti ini. Jika jenis kamar single maka pajak 5% dan tagihan dari tagihan. Jika jenis kamar double maka pajak 10% dari tagihan. Nah, jenis kamar single dan double itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau di digit kelima dari kode kamar itu angkanya 1, maka itu termasuk single, dan jika kode digit dari kode kamar itu angkanya 2, itu termasuk double. Masuk saja, kita menggunakan rumus if ya, soalnya ini tadi itu jika jenis kamar single maka pajak 10%. Oke, kita menggunakan rumus if dan ini koma, maaf, tanya satu saja, itu sama dengan single ya, sepertinya single setelah titik koma. Nah, untuk value F2-nya yaitu kita untuk pajak sendiri yaitu 5% dari tagihan, 5% kali kalinya dari tagihan. Oke, setelah titik koma, setelah itu kita menggunakan if lagi, if if back, ya, ambil kode dari kode kamar dan yang ke terakhir sebagian cuma satu saja ya, back sama dengan, maaf, bentar, kita lecoknya tadi ya, lecok saja sama double maka
dari oh enggak, berarti kita enggak usah menggunakan rumus if lagi, kita hanya memasukkan datanya saja. Kita hanya memasukkan ini saja, nilai angkanya saja, yaitu 10% dari tagihan. Nggak usah pakai if lagi, soalnya untuk memasukkan value biar value evaluasinya biar ada nilainya, jadi kita menggunakan memasukkan nilai ini saja 10% dari tagihan. Jadi 10% dari tagihan. Dan kurung nah seperti ini hasilnya. Dan untuk potongan sendiri yaitu bila lama menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu maka tidak membayar potongan. Jadi kita menggunakan rumus if ya, rumus if lagi. Jika lama menginap maaf, rumus if jika lama menginap sini dari oke. Nah, jika lama menginap lebih dari 10 hari, jika lama menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5% dari tagihan. Oke, kalian klik 5% dari tagihan. Terus bawahnya lagi kalian klik kalian buat rumus lagi yaitu if. Nah, if-nya itu pakai 2 ya. Beda sama pajak, soalnya di sini itu yang ditanyakan itu if-nya itu ada 2, bila menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5% itu menggunakan if 1, dan if yang kedua itu jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongan 3% dari tagihan. Terus yang ketika untuk value evaluation-nya itu kita tidak memperoleh potongan, artinya itu 0. Jadi kita menggunakan rumus if-nya itu cuma 2 gitu. Kalau oke, dikali lebih atau sama dengan 6 maka hasilnya itu 3% dari tagihan ya, 3% dari tagihan, 3% dikali tagihan ya, titik koma value evaluasinya yaitu selain itu maka tidak memperoleh potongan, tadinya itu 0 dan nilainya soalnya kalian bentar ini ada kesalahan. Oh ya, ini apa itu kurungnya itu kurang. Oke. Nah, kurungnya tambahan kurungnya. Oke, langsung saja kalian tarik ke bawah ya. Nah, di sini udah terketahui hasilnya seperti ini. Dan untuk total bayar sendiri yaitu total bayar sendiri cari sendiri, artinya kita harus mencari sendiri. Total bayarnya itu dari tagihan ditambah pajaknya dikurangi potongan. Nah, oke, selesai. Inilah hasilnya. Ya, sekian tutorial yang saya sampaikan. Step
beserta penjelasannya. Semoga dengan menonton video saya kali ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada seperti tentang f lookup, lookup, dan if. Dan barangkali nanti kalau ada yang ditanyakan atau sesuatu yang nggak mengerti, saya bisa kalian ketik atau ya bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Semoga penjelasan dari 3 materi tadi tentang flow up dan all up campuran, terus if campuran, serta if flow up dan all up campuran yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kalian, dan kalian semoga bisa berguna dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.